Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda baiknya keislaman seorang ialah meninggalkan perbuatan yang tidak berguna baginya, perbuatan yang tidak penting baginya dan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, man husnul islamu mar'i tarkahu ma la ya'ni." Termasuk tanda baiknya Islam seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan perkataan yang menghimpun banyak makna yang agung. Meskipun kata-katanya singkat, ini senada dengan perkataan Abu Dzar. Barang siapa yang menganggap perkataannya sebagai dari amalannya, maka ia akan sedikit bicara, kecuali dalam hal yang bermanfaat baginya. Islam dalam pengertiannya secara mutlak mencakup iman dan ihsan. Ia merupakan syariat agama yang bersifat lahir dan batin. Makna hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang berbuat baik dan golongan yang berbuat buruk. Orang baik adalah orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan segala hal yang bermanfaat baginya dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Ia juga meninggalkan apa saja yang tidak patut untuk dilakukan, seperti sesuatu yang makruh dan berlebihan dalam perkara yang mubah. Orang yang buruk akan menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan yang tidak patut baginya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita menyadari tujuan penciptaan manusia, pasti kita tidak rela waktu kita terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Meskipun perbuatan itu mubah, tapi kalau ia tidak memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Allah menciptakan kita di dunia hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. As-Surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, misi utama penciptaan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, apabila ada orang menghabiskan waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, berarti ia telah menyalahi tujuan penciptaannya. Jika seseorang terlalu banyak melakukan perbuatan yang tidak bermakna baginya, maka ia akan keletihan tanpa menuai keuntungan. Siapa saja yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya dan mendekatkan diri kepadanya, pasti akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Sesuatu ketika Hasan Al-Basri mengatakan, "Man amala a'radallahu ta'ala 'anil ba'di an yaj'ala suklati fi ma la ya'ni." Di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba adalah dia menjadikan hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pernah ditanyakan kepada Luqman, "Apa yang menyebabkan engkau mencapai kedudukan mulia seperti ini?" Luqman pun menjawab, "Hal-hal yang tidak berguna bagiku."
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendapati orang-orang yang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri yang dengan mudahnya menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-teman dan membicarakan hal yang tidak ada manfaatnya, atau menghabiskan waktu selama berjam-jam di televisi, di laptop, dan di HP. Sementara di sisi lain kita sangat sulit atau sangat pelit menggunakan waktu kita untuk melakukan ketaatan pada Allah. Ya, semisal jarang membaca Al-Quran, enggan sholat berjamaah di masjid, minim sholat duha dan tahajud. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak menggunakan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan perkara yang tidak berguna baginya adalah orang yang sangat buruk keislamannya. Dan sebaliknya, orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya, maka ia termasuk orang-orang yang baik keislamannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jatah nafas kita tidak akan bertambah, jatah umur kita juga tidak berubah. Semua persis sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu, marilah kita berusaha menggunakan setiap hembusan nafas dan umur kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kelak di akhirat, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah mendengarkan ceramah atau tausiah dari saya. Syukran ala husni istima'ikum bahtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.